Shalom Bapak Ibu, masih bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Hari ini kita akan memasuki hari pertama belajar tentang luka-luka batin. Bapak Ibu, luka batin tak kelihatan seperti yang kemarin kita sudah pelajari bersama-sama. Namun, dia bisa kelihatan dalam bentuk tingkah laku. Jadi, fenomena luar yang kelihatan, gejala yang kita bisa lihat. Luka batinnya tak terlihat, tapi tingkah lakunya yang kurang wajar. Biasanya terjadi karena ada luka-luka batin di sana. Yang pertama kita akan belajar hari ini Bapak Ibu, tingkah laku atau ciri-ciri orang yang barangkali mengalami luka batin. Perasaannya terluka sangat dalam dan tak tersembuhkan, sehingga dia mengalami sebuah kebusukan barangkali di sana Bapak Ibu. Ciri yang pertama Bapak Ibu, orang dengan luka batin akan terlihat selalu tegang. Ada orang yang selalu tegang begitu rupa. Setiap ada suara yang keras yang timbul akan membuat mereka kaget. Orang ini gampang sekali begitu terkejut oleh karena suara yang keras. Mereka terus-menerus ketakutan Bapak Ibu dan mengira seolah akan terjadi sesuatu yang buruk atas mereka setiap saat. Oleh karena ketakutan yang begitu rupa, ketakutan yang ekstrim, mereka selalu menduga akan ada sesuatu yang buruk terjadi dalam diri mereka. Sebagian mereka begitu tegang sampai nggak bisa tidur, kadang-kadang terbangun pagi-pagi sekali. Atau mungkin mereka mulai susah bernafas, mereka sesak. Kalau bernafas itu sesak, pusing, seperti mau pingsan rasanya. Nah, ini gejala-gejala atau ciri-ciri yang pertama orang yang mungkin saja mengalami luka batin yang serius. Sekali lagi Bapak Ibu, kecenderungan mereka kalau ada suara yang keras, mudah kaget, tegang, seakan-akan selalu hal-hal yang buruk yang akan terjadi dalam diri mereka, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk tidur, terbangun di malam hari, mereka kemudian gemetaran, jantungnya berdebar-debar, gitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti panic attack begitu, serangan panik yang datang tiba-tiba. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan firman Allah. Apa kata firman Tuhan jika kita mengalami situasi seperti itu? Jika kita mengalami sebuah ketakutan, rasa tegang yang luar biasa. Kitab Mazmur, pasal 3, ayat 3, Daud menuliskan demikian Bapak Ibu. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membangunkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Pelajaran pertama, jika kita mengalami gejala barangkali kita luka batin, sampai kemudian tidur kita terganggu, Bapak Ibu, ada orang yang tidur terganggu itu biasa, tapi luka batin ini berbeda Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi di depan, ada merasa sesuatu yang buruk selalu akan menimpa diri mereka. Coba renungkan firman Tuhan ini. Daud pernah mengalaminya Bapak Ibu, anak kandungnya Absalom mengejar-ngejar dia, hendak membunuh dia. Coba bayangkan bagaimana trauma yang dialami oleh Daud dikejar oleh anak kandungnya sendiri. Tapi Daud mengatakan, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Daud bisa tidur nyenyak, nyawanya sedang terancam, dia sedang dikejar-kejar oleh anak kandungnya Bapak Ibu. Sebuah luka batin yang serius pasti dialami oleh Daud. Kenapa? Bapak Ibu dikasih Tuhan, anaknya hendak membunuh dirinya, darah dagingnya, menginginkan kematiannya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi Daud bisa tidur nyenyak, membaringkan diri lalu tidurnya. Apa rahasianya Bapak Ibu? Di ayat sebelumnya dia berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Kalau kita mengalami luka batin, sampai mengalami tingkat stres yang begitu dalam dan serius Bapak Ibu, berserulah kepada Tuhan. Mari kita berteriak kepada Allah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seperti Daud, dia berseru kepada Tuhan. Dia datang kepada Allah. Dia datang ke gunung kudus Allah. Dia berkata begitu Bapak Ibu. Dan Tuhan memberi dia tidur nyenyak. Walau ada situasi yang sulit mengancam kehidupannya. Bapak Ibu renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang bisa kebal dari luka batin, tapi jika itu terjadi Bapak Ibu bukan berarti tidak ada pertolongan. Datanglah kepada Allah. Bahkan Daud mengalami situasi yang sulit, dia bisa tidur nyenyak karena Tuhan adalah perisainya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.